Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya, Junar Sari. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang asal-usul desa Selangit. Selamat menyaksikan. Konon ceritanya, ada seorang raja Majapahit. Ia belum mempunyai permaisuri, sehingga membuat dirinya itu hidupnya itu hampa, sehingga membuatnya itu bosan, kesepian. Di suatu ketika, ia punya ide ingin pergi jalan-jalan santai dengan membawa sulingnya ke pinggir sungai, tanpa dipengawali oleh pengawalnya. Sesampainya raja di sungai, raja pun langsung mencari posisi dan memainkan seluring atau sedam yang dibawakannya. Saat ia sedang asik membunyikan seluring atau sedam tersebut, tak sengaja ia mendengar candaan para gadis. Setelah ia melihatnya dari kejauhan, ternyata para gadis tersebut adalah 7 bidadari yang sedang mandi di telaga bumi. Raja pun terkesima. Raja ada rasa ingin memiliki salah satu mereka, dan ia sangat ingin putri bungsu, putri yang mengenakan baju gaun berwarna merah muda. Ia pun melihat dari kejauhan ada selendang, dan ia pun ingin mengambil selendang itu. Lihat ada selendang merah muda milik dari putri bungsu. Ia pun berusaha mengambil itu dengan hati-hati menggunakan sedam yang ia miliki. Akhirnya, sang raja pun berhasil mengambil selendang putri tersebut. Ketika para putri tersebut ingin pulang ke kayangan, mereka pun bersiap-siap dan memakai selendangnya. Putri bungsu pun langsung terdiam, langsung bingung. Di manakah selendang terbangnya? Ia pun menangis, ia pun sedih, karena tanpa selendang tersebut ia tidak bisa kembali ke kayangannya. Dan putri sulung pun bertanya, "Kenapa kamu menangis, wahai adikku?" Dijawab oleh putri bungsu, "Selendangku tidak ada, padahal aku meletakkannya di sini. Tapi sekarang tidak ada. Bagaimana saya bisa kembali ke kayangan?" Akhirnya putri yang kelima pun berbicara, "Putri bungsu, maafkan kami. Bukan berarti kami tidak ingin menunggumu atau membantumu. Tapi hari sudah mau gelap, sedangkan kita harus cepat-cepat kembali. Nanti kami akan membicarakannya kembali kepada ayahanda agar bisa membantumu di sini. Kamu jangan bersedih." Putri bungsu pun tidak bisa berkata apa-apa. Putri bungsu hanya terdiam dan melihat mereka pergi dengan perlahan. Setelah putri-putri tersebut pergi, sang raja pun memberanikan diri menghadirkan dirinya di depan putri bungsu untuk menghiburnya. Sang raja pun langsung berada di depan putri bungsu yang sedang menangis dengan terseduh. "Hai gadis cantik, kenapa kamu menangis?" Putri bungsu pun kaget dan langsung melihat, siapakah ini dalam hatinya. Putri bungsu pun masih enggan berbicara. Namun sang raja tidak berhenti dari sana. Sang raja masih tetap bertanya, "Kamu bisa bercerita dengan saya tentang apa masalah kamu?" Akhirnya putri bungsu pun memberanikan diri untuk menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Setelah hal tersebut diceritakan, sang raja pun menawarkan sang putri, "Bagaimana jika kamu tinggal dan menetap di bumi ini, hidup bersama saya dan menjadi pendamping saya?" Sang putri pun terdiam. Sang putri pun berpikir, dan akhirnya sang putri pun menerima tawaran dari raja tersebut, sehingga mereka kembali ke kerajaan memulai hidup bersama. Para rakyat raja pun sangat gembira karena raja sudah menemukan permaisurinya. Setelah 3 bulan mereka bersama, akhirnya sang permaisuri mengandung buah hati dia dan raja. Entah mengapa, meskipun sudah 3 bulan bersama, putri sulung masih memikirkan tentang kayangan dan saudara-saudaranya. Seketika ia berpikir, jangan-jangan sang raja yang mengambil selendangku. Sang putri pun bergegas mencari selendangnya ketika sang raja sedang sibuk menyiapkan pesta rakyat. Saat sang putri ke ruangan kosong di salah satu kamar di istana, ia melihat ada sebuah serdam yang berisikan selendangnya. Ia tidak menyangka
Namun ia tidak langsung marah, tapi ia berinisiatif akan memakaikan seleranya ketika acara di pesta rakyat nanti. Setelah itu, malam pun tiba. Pesta rakyat pun jalan dengan lancar. Acara-acara dimeriahkan oleh setiap penampilan. Tiba saatnya sang putri. Giliran sang putri menari. Sang raja pun meminta sang putri untuk menari dengan indah. Sang putri pun bersedia. Ia pun menari dengan gemulai, mengangkat tangannya dan menghempas-hempaskan selendangnya secara perlahan. Secara perlahan pun badan sang putri menaik ke atas dan sang raja pun panik. Sang raja pun terkejut kenapa bisa seperti itu. Sang putri pun perlahan terbang dengan tinggi dan meninggalkan sang raja tanpa kata-kata apapun, sehingga membuat sang raja sangat sedih dan kecewa. 6 bulan dari peninggalan sang putri pun telah berlalu. Sang raja kini sudah menjadi rakyat biasa. Harta dan tahtanya sudah habis ia berikan kepada seluruh rakyatnya. Namun sang putri di kayangan sudah melahirkan buah hati mereka yang bernama Momot. Momot saat kecil selalu ditanyai oleh teman-temannya, di manakah ayahnya, siapa ayahnya, kenapa tidak pernah terlihat. Sang Momot pun sering bertanya juga dengan ibunya, namun ibunya tidak menjawab dan tetap mengelak. Namun di usia remaja, Momot tetap bersikeras ingin tahu siapa ayahnya. Dan ibunya pun menjawab, ayahmu ada di bumi. Momot sangat gembira dan Momot ingin cepat bertemu dengan ayahnya. Ibunya mengizinkan dengan membawa cincin yang diberikan oleh sang raja. Dan Momot pun turun ke bumi. Sampainya Momot di bumi, Momot bingung harus mencari ayahnya di mana, karena cerita dari masyarakat sekitarnya yang ia temui bahwa raja sudah tidak ada lagi. Raja sudah menjadi rakyat biasa. Namun seketika ia sedang menelusuri jalan, ia teringat bahwa pertama kali ibunya bertemu dengan ayahnya yaitu di Telaga Bumi. Ia pun cepat-cepat bergegas menuju telaga tersebut. Dan ia melihat ada kakek yang sedang duduk melihat telaga tersebut. Ia hampiri kakek tersebut dan ia bertanya apakah ia mengenali ayahnya, dan ia menunjukkan cincin yang diberikan oleh ibunya tersebut. Sang raja pun seketika sangat gembira dan tidak tahu harus apa. Ia langsung memeluk anaknya karena sangat merindukannya, meskipun putri bungsu tidak kembali bersama anaknya. Akhirnya mereka berdua hidup bersama. Namun tidak beberapa lama, Momot pun meminta izin kepada ayahnya untuk berkelana kembali untuk mencari pengalaman di bumi. Sang ayah pun mengizinkan Momot agar Momot bisa beradaptasi di bumi. Momot pun pergi meninggalkan ayahnya. Namun pesan dari ayahnya, jika kamu pergi menelusuri setiap kepala sungai, kamu harus menimbangnya. Di mana air tersebut paling berat masanya, maka kamu harus mengikuti arus air tersebut. Dan Momot mengikuti syarat dari ayahnya tersebut. Sesampainya dia di suatu desa, ia bertemu dengan satu warga yaitu Bapak Gindo. Bapak Gindo yaitu orang yang sangat baik. Ia memiliki seorang putri. Momot pun diminta untuk tinggal bersama Gindo. Namun tak berapa lama Momot dan anak Gindo saling mencintai. Mereka pun menjalin hubungan untuk lebih serius. Namun ketika sudah menjalin hubungan tersebut, Momot juga meminta izin kepada mertuanya untuk melanjutkan perjalanannya membawa istrinya. Sang Gindo pun tidak bisa mencegah karena itu adalah kehidupannya, agar bisa mendapat pengalaman yang lebih banyak. Namun Sang Gindo berpesan, bawalah ayam beruge ini dan anjing ini. Jika ayam beruge dan anjing ini berkokok dan mengaum, maka disitulah tempat yang bagus untuk kalian tinggal, karena tempat tersebut adalah tempat yang paling subur. Sang Momot dan sang istri pun membawa anjing dan ayam beruge dari mertuanya tersebut. Ketika di suatu tempat, ayam beruge dan anjing tersebut pun berkokok dan mengaum. Ternyata yang dikokok dan mengaum mereka adalah sarang semut. Dan istri pun singgah dan mereka pun menggali sarang tersebut hingga rata. Dan tiba-tiba
muncullah air yang keluar dari tanah tersebut. Temuan tersebut ia laporkan dengan Gindo Hilang Tengkuluk, dan Gindo Hilang Tengkuluk pun memberikan usulan untuk mereka memberi nama dusun tersebut yaitu Seger Muncar untuk sementara waktu. Dan Muhammad dan istri pun mendirikan pondok kecil untuk mereka menetap di sana. Mereka pun selalu menghabiskan waktunya untuk memancing ikan di sana karena di sana sangat banyak ikan. Mereka sebagian memakan ikan tersebut dan sebagiannya dijadikan bekasam yang diletakkan dalam bambu dan difermentasikan. Dan itu dijadikan untuk oleh-oleh untuk mertuanya, yaitu Pak Gindo Hilang Tengkuluk. Namun saran dari Pak Gindo Hilang Tengkuluk, karena beban berat tersebut sangat berat, jika mereka selalu membawanya saat pulang, maka ikan tersebut dijadikan ikan salai. Dan Momot pun belajar membuat ikan salai di tempat ulak lebar untuk membawakan Gindo. Namun sangat disayangkan, ikan salai yang pertama yang dibuat oleh Momot yaitu terasa sangat pahit. Gindo Hilang Tengkuluk pun memeriksa dan mencium ikan salai tersebut, dan ternyata ikan salai tersebut angin. Sedangkan Momot tidak tahu tentang tersebut. Momot tengah terlelap dalam tidurnya, dan Gindo Hilang Tengkuluk pun mengatakan kepada Momot, "Momot, ikan salainya angin." Sedangkan Momot yang tengah tertidur pun mengigau bahwa ibunya naik ke langit. "Salai angin, ibuku berada di langit," sambil dia pun berteriak dengan keras sekali. Akhirnya Gindo Hilang Tengkuluk pun memberi saran agar nama dusun tersebut menjadi Salai Angin. Dan itulah konon cerita asal-usul dari Desa Selangit. Karena dengan adanya kemajuan dan perubahan dan penyempurnaan kata, lama-kelamaan Salai Angin menjadi Selangit.